Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian anak-anak semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai pelajaran seni budaya kelas 7 MTS semester 1 ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran pada kali ini, Bapak mengingatkan untuk membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada bab yang pertama ini kita akan mempelajari menggambar flora, fauna, dan alam benda. Adapun materi-materi yang kita akan pelajari yaitu tentang pengertian menggambar, objek menggambar, komposisi menggambar, teknik menggambar, dan juga alat dan media menggambar. Nah, untuk sebelum kita masuk dalam materi, Bapak akan menunjukkan gambar. Nah, coba amati ini. Gambar ini ada 6 gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang pertama ini gambar apa? Burung ya. Burung ini termasuk kategori menggambar fauna, hewan ya. 3 dan 4 ini ayo coba amati. Ini termasuk gambar bunga ya. Nah, gambar bunga ini termasuk dalam kategori menggambar flora. Jadi bunga, tumbuhan itu masuk ke dalam bagian flora. Nah, selanjutnya ke gambar 5 dan 6 ini. Nah, ini gambar apa ini? Ada ceret, ada apa gitu? Nah, benda-benda dapur ya. Nah, ini termasuk ke dalam kategori menggambar alam benda. Itu ya, paham ya? Oke, lanjut anak-anak. Kita pertama akan belajar mengenai pengertian menggambar, objek menggambar, dan komposisi menggambar, serta teknik menggambar dan juga alat dan media menggambar. Yang pertama, pengertian menggambar. Apa sih pengertian menggambar itu? Menggambar adalah aktivitas mental fisik yang dituangkan dalam bentuk goresan tangan pada media 2 dan 3 dimensi. Yaitu tubuh kalian melalui tangan dituangkan dalam bentuk media, dalam menuangkan ekspresi, rasa, ya di situ ya. Nah, dalam menggambar bisa saja kita menggunakan objek menggambar, objek bunga, tumbuhan yang dinamakan objek flora, objek hewan yang dinamakan objek fauna, objek benda-benda di sekitar kita yang dinamakan objek alam benda. Nah, 3 objek ini dapat kita gambar. Nah, selanjutnya kita masuk ke komposisi menggambar. Apa sih komposisi menggambar? Komposisi menggambar itu merupakan tata letak objek gambar antara objek gambar yang satu dengan objek yang lain. Jadi komposisi itu membahas tentang tata letak, penataan dalam kita ingin menggambar, penataan objek yang ingin kita gambar gitu ya. Komposisi menggambar ini ada 2 macam. Yang pertama ada komposisi simetris, yang kedua ada komposisi asimetris. Yang pertama, komposisi simetris merupakan komposisi yang menunjukkan bahwa objek bagian kanan gambar sama atau mirip dengan bagian kiri. Jadi ukurannya itu sama, keseimbangannya itu sama ya. Seperti contoh dalam gambar ini. Nah, di garis ini kan sama jambu ini, kalau kita garis tengah sama ya ukurannya antara samping kanan dan samping kiri. Ada juga guci vas bunga ini
juga sama antara samping kanan dan samping kiri. Dan pada 3 benda ini juga sama, walaupun jenis bendanya berbeda, tapi kalau kita garis tengah itu seimbang sama ukurannya antara samping kanan dan samping kiri. Itu namanya komposisi simetris ya. Lanjut ke komposisi asimetris ya. Komposisi asimetris merupakan komposisi yang menunjukkan bahwa objek bagian kanan gambar tidak sama. Kalau tadi simetris sama, kalau asimetris tidak sama, tidak mirip dengan gambar bagian kiri. Seperti contoh gambar di samping ini ya. Nah, ini ada gelas. Gambar gelas ini bagian kanan dan kirinya tidak sama ukurannya ya. Yang bagian kirinya agak nonjol ya, tidak sama. Dan juga ada gambar buah, ini buah jambu ya, itu tidak sama. Yang sebelahnya gambarnya tinggi, yang sebelahnya pendek, tidak sama. Seperti juga gambar tremos ya, dan gelas kopi, dan juga caret ya, teko ya, bahasa Indonesianya teko. Ini tidak sama antara tremos, gelas kopi dan teko, itu tidak sama panjangnya. Jadi panjangnya tidak sama, namun ketika dilihat tetap indah karena seimbang. Seimbang. Jadi kalau kita mau menata suatu benda itu, ketika kok bendanya ukurannya kok nggak sama, jenisnya nggak sama, pendek panjang, itu yang ukuran paling pendek itu dikasihkan agak condong ke depan ya, biar pantas. Misal nih benda yang pendek itu dari benda yang lain itu dikasihkan letakkan di belakang, itu kan nggak pantas, kurang menawan, kurang menarik, tidak kelihatan kan jadinya yang pendek itu ya. Nah, komposisi menggambar ada 2, komposisi simetris dan komposisi asimetris. Lanjut kedua, teknik menggambar. Ini teknik secara garis besarnya. Nanti untuk teknik yang lebih detailnya kita bahas ke pertemuan besok. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan pada saat menggambar sebagai berikut. Yang pertama, 1. Mengetahui bentuk dasar dari objek yang akan digambar. Yang kedua, mengetahui bagian-bagian dari objek gambar. Yang ketiga, menyusun atau menyambung bagian per bagian menjadi gambar yang utuh. Yang keempat, memberikan dimensi gelap dan terang, baik hitam atau putih atau berwarna. Yang 5, memberikan kesan untuk latar belakang. Nah, adapun alat dan media menggambar bisa pensil. Pensil itu ada jenisnya, ada 2. Ada pensil yang B, ada yang H. Pensil yang B itu biasanya membuat garis tebal, buat garis yang tebal, karena biasanya sangat hitam. Ya, kalau yang H, pensil yang H itu biasanya buat membuat garis yang tipis. Itu ya. Selanjutnya ada media pensil berwarna, ada krayon, pulpen, dan kertas gambar. Nah, itu saja anak-anak video pembelajaran pada kali hari ini. Nah, Bapak harap kalian bisa memahami dan nanti bisa kerjakan tugas di Google Classroom, ada tugasnya. Nanti kalian bisa menjawabnya di situ untuk mengukur beberapa pahamnya kalian dalam memahami materi. Sekian dari Bapak, jangan lupa semangat dalam belajar, patuhi protokol kesehatan demi menjaga kesehatan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.